Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sahabat netizen yang berbahagia, kali ini aku mengajak lagi Baworoso Medaroso dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan pedaran kali ini nanti nuju prono nyentuh hati panjenengan, cocok dengan alam pikiran panjenengan. Tapi kali ini kami ada pesanan dari netizen, dimohon ngonceki tembung angsluping prau gabus kumambanging watu hitam. Tuh, yang artinya tenggelamnya perahu atau kapal gabus itu sepon atau foam itu. Kalau orang Jawa mengatakan gabus, kumambanging watu hitam, jadi terapungnya batu hitam. Jadi sesuatu yang lengkoro, sesuatu yang amat sangat mustahil. Podo karo ngenteni kumambanging watu hitam angsluping kapal gabus, atau biasanya podo karo ngenteni angsluping kapal gabus kumambanging watu hitam, itu penuh makna sebetulnya. Sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Tapi kali ini pengertian itu diterapkan di zaman sekarang atau di era ini. Angsluping kapal gabus itu dianggap sebuah janji atau satu seremonial atau janji-janji yang tidak akan mungkin terlaksana atau terpenuhi. Tangeh lamun bakal dumadi, tidak akan mungkin akan terjadi hal itu, yang artinya mustahil gitu. Janji-janji mereka itu tidak akan mungkin terjadi atau kosong melompong, bagaikan kumambanging watu hitam yang mengapung. Tidak akan mungkin kan watu hitam, watu cendani, selo cendani, batu hitam itu akan mengapung. Nah, di sini sama halnya orang yang menanti sebuah janji. Seperti halnya, maaf ya, tahun ini tahun politik, menghadapi sebuah pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Banyak orang-orang atau tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka partai saling obral janji. Lantas rakyat akan ngomong itu, sepodo karo ngenteni kumambanging watu hitam angsluping kapal gabus ngenteni janjine wong koyo ngono kuwi. Itu artinya orang yang suka obral janji tapi tidak pernah ditepati, hanya bualan belaka. Ini tafsir yang pertama. Terus tafsir yang kedua, podo karo ngentening angsluping kapal gabus kumambangi watu hitam, podo karo angsluping kapal gabus kumambangi watu hitam. Angsluping kapal gabus itu hilangnya atau tenggelamnya sesuatu wulangan atau ajaran-ajaran yang hanya bersifat seremonial, yang sifat hanya sebuah bualan-bualan, khususnya ajaran-ajaran yang dari luar Nusantara, khususnya luar Jawa. Itu semua hanya sebagai bualan saja, hanya sebagai seremonial yang tidak ada buktinya. Jadi omongannya, ceritanya, narasinya benar-benar menarik hati, tutut hati, namun semuanya itu tidak bisa dibuktikan karena hanya berdasarkan perasaan. Seperti orang hanya disuruh percaya tapi tidak ada nyatanya. Ini banyak percaya dhisik
ning ora ono nyatane. Ini satu ketika, satu saat akan tenggelam. Cerita-cerita, sebuah narasi-narasi, sebuah ceramah-ceramah, sebuah pandangan-pandangan yang sifatnya hanya bualan belaka, hanya sebagai kuantitas, tidak ada kualitasnya. Khususnya ini dalam sisi agama-agama yang dalam pengertiannya mungkon percaya nanging ora ono nyotone besok. Jadi ini satu contoh aja. Nah, kumambangi watu item itu tenggelamnya ajaran Jawa yang sudah lama. Ajaran budi pekerti yang tenggelam sekarang terangkat. Buktinya para anak muda, kaula muda sekarang pada gandrungi piulang Jawa, gandrungi ajaran Jawa. Karena ajaran Jawa itu sudah bisa dibuktikan saat ini juga. Orang mung omongi, orang mung kandani, tapi bisa dibuktikan saat ini. Karena kawruh Jawa, kawruh kejawen itu adalah kawruh kasunyatan, kawruh yang dinyatakan. Makanya orang tua dulu mengatakan ojo percaya lamun yen durung nyoto, nyatakno dhisik baru percaya. Jadi kalau dalam ajaran-ajaran lainnya kamu harus percaya, tidak harus menyatakan, kamu tidak harus menyatakan atau tidak perlu menyatakan. Jadi hanya sebagai dogma, hanya sebagai digiring menjadi orang-orang fanatik. Tapi kalau ajaran Jawa itu dinyatakan, ojo percaya yen durak nyoto. Ini mengambangnya watu hitam atau kumambanging watu hitam. Angsluping kapal gabus kumambanging watu hitam. Hilangnya, musnahnya, sirnanya ajaran-ajaran hanya sebagai bualan, hanya sebagai seremonial, hanya sebagai narasi-narasi, tapi muatannya, intisarinya, esensialnya enggak ada. Tidak bisa dibuktikan dengan logika. Sedangkan kumambangi watu hitam, tenggelamnya sebuah ajaran leluhur dulu, sekarang mulai mengambang, diangkat, dilestarikan dengan kaula muda, khususnya anak-anak muda pada gandrungi piulang-piulang seperti itu. Ini kurang lebihnya kupasan kumambanging watu hitam asrupe kapal gabus, atau bisa dibilang podo karo ngenteni angsrupe kapal gabus, bisa juga palwo gabus, bisa juga kapal gabus. Podo karo ngenteni kumambanging watu hitam sama dengan menanti terapungnya batu hitam. Itu pertama ditafsir sebagai orang yang suka memberi janji tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi cerita-cerita, narasi-narasi yang tidak bisa dibuktikan kebenaran untuk kenyataannya. Hanya sebuah pembenaran tapi kebenarannya tidak ada. Nah, kalau ditafsir yang lain, di sisi lain, kumambanging watu hitam itu seperti terangkatnya sebuah ajaran lama, ajarannya para leluhur yang sekarang saling digandrungi. Bahkan bukan anak-anak muda sini, maksud saya bukan anak muda dari Jawa, tapi di seluruh Nusantara sudah mengakui kalau piwulang Jawa itu betul-betul piwulang kasunyatan, realitis. Jadi sesuatu yang bisa dibuktikan. Ini kupasan yang pertama, podo karo ngentening angsluping kapal gabus kumambangi watu hitam. Terus kedua, saya mendapatkan sebuah komen atau permintaan untuk mengkupas tentang Mbah nopo tegesing wader pari mangan manggar.
Waderpari itu tempatnya di Kali Tawar, airnya tawar di kali, airnya tawar seperti kayak sejenis banteng tapi kecil, cuma 2 jari biasanya Waderpari itu. Nah, mangan manggar itu bunganya kelapa, dan pada saat unen-unen ini terjadi, kelapa hibrida belum ada, yang ada kelapa lokal itu tingginya antara 20 sampai 25 meter. Logikanya bisa nyambung nggak Waderparinya di kali yang di air di kali itu mangan manggar. Mungkin dulu ada saya menafsiri mungkin manggarnya, bunganya kelapa itu gogrok jatuh jadi makanan wader. Ternyata setelah aku sudah berjalan sampai sekian tahun untuk perjalanan usia, saya bisa menemukan Waderpari mangan manggar itu dalam pengertian sok yen wus wancining Waderpari mangan manggar, tanah Jawa bakal kelelep, utawa bumi Nusantara bakal kelelep, utawa jagat raya ini bakal tenggelam. Ternyata orang-orang yang sudah tidak bisa bersahabat dengan alam, apa-apa yang ada jadi isinya alam dirusak, apa-apa yang jadi muatannya alam itu dieksploitasi, dikuras sakepenak dhewe, sehingga 4 unsur, 4 elemen seperti tanah, air, angin, matahari atau energi itu sudah tidak bersinergi lagi dengan 4 unsur ini karena dirusak dengan manusia masing-masing, sehingga akan menjadikan seperti banjir bah, satu contoh seperti tsunami. Dan apabila kita tidak mampu merawat alam ini, tidak mampu merawat negeri ini dengan penuh rasa memiliki, agar alam ini, jagat ini bisa lestari, Waderpari mangan manggar itu akan terjadi, menenggelamkan bumi ini. Karena apa? Air bah yang tingginya sampai ke ujung ke pucuk kelapa itu pertanda Waderpari mangan manggar. Manggar itu kembanging klopo, bunganya kelapa. Nah, ini elek-elek dari para leluhur, elek-elek dari para pinisepuh. Makanya dari elek-elek itu ada sebuah unen-unen atau semboyan atau kata mutiara, memayu hayuning bawono. Supaya tidak terjadi Waderpari mangan manggar, kita harus memayu hayuning bawono. Sebelum memayu hayuning bawono, itu bawono jagat gede, kita memayu hayuning bawono, jagat cilik ini dipercantik dulu. Mempercantik sesuatu yang sudah cantik. Memayu hayuning bawono itu mempercantik sesuatu yang sudah cantik, atau mempertahankan atau melestarikan sebuah kecantikan dunia ini. Maka dari itu, ayo kita bersahabat dengan alam, akrab karo jagat pinangka kekancan duduk jagat atau alam ini bukan sebagai kebutuhan manusia yang di atas segala-galanya, tapi kita butuh sesuatu, hanya sebuah kecukupan untuk mengambil secukupnya, jangan sampai berlebihan sehingga alam bisa lestari. Di sini kupasan Waderpari mangan manggar itu hanya sebagai elek-elek, seperti halnya yang sudah terjadi seperti tsunami. Itu bisa dibilang Waderpari mangan manggar karena kita tidak mampu melestarikan, bersahabat, berteman dengan alam.
Bukan alamnya yang tidak mau diajak bersahabat, tapi kitalah yang tidak mau bersahabat. Ayo mulai sekarang kita bersahabat dengan alam supaya tidak ada waterpari mangan manggar, terjadinya memayu hayuning bawono atau buwono. Memayu hayuning bawono, sebelumnya kita memayu hayuning buwono. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya bedaran kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.